di materi saya nanti saya membahas terkait dengan analisis perumusan strategi sama alternatif pilihan strategi. Nah, di dalam analisis perumusan strategi nanti ada 3 tahapan yang dilakukan. Ya, saya besarkan, terlihat slideshow? Terlihat, Bu. Oke. Nah, di sini ini adalah kerangka analisis strategi ya. Jadi untuk membuat sebuah alternatif strategi. Jadi kalau ngomong antara manajemen strategik nanti adalah output dari mata kuliah ini nanti Anda bisa memberikan alternatif strategi yang bisa diterapkan di UKM. Ya. Jadi kita nanti akan menentukan beberapa alternatif strategi. Tapi kalau kita di mata kuliah SKB, ya studi kelayakan bisnis, nanti outputnya adalah kita menentukan apakah UKM itu dia layak ataukah tidak. Ya. Nah, sehingga ketika di Menstra ini kita memberikan nanti alternatif pilihan strategi, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tahapan input dulu. Jadi ada tahapan input. Nah, tahapan input di sini ada 3 matrik yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada matrik EVE, External Factor Evaluation, kemudian bisa menggunakan IVE, Internal Factor Evaluation, kemudian menggunakan CPM. Nah, yang tahapan input itu sebetulnya kita dasarnya adalah analisis lingkungan. Di pertemuan sebelumnya, Anda kan sudah membahas ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal, kita membahas ada strength sama weakness. Kemudian di lingkungan eksternal kita membahas ada opportunity dan threat. Kemudian yang ketiga ada kita menggunakan matriks CPM. Nah, matriks CPM di sini kita hanya melihat dari sisi pesaing. Jadi nanti kita akan membandingkan UKM yang kita observasi dengan pesaing yang ada. Nah, pesaing yang ada di sini maksudnya adalah pesaing yang dia produk utamanya serupa dengan produk yang UKM yang kita observasi. Nah, di sini di tahapan input ada IVE, kemudian ada EVE. Saya coba stop dulu. Saya kasih contoh perhitungan. Kemarin sudah sempat dijelaskan untuk perhitungan antara pembobotan, kemudian rating. Pernah sudah dijelaskan? Seingat saya pernah disinggung, Bu. Pernah disinggung, tapi sudah paham? Karena nanti tugas Anda di akhirnya kan Anda bikin artikel kan, kemudian Anda observasi. Anda observasi itu nanti Anda membuat sebuah matrik. Jadi nanti di tahapan pencocokan nanti Anda akan memilih matrik mana yang akan digunakan. Tapi tetap dasarnya kita melakukan tahapan input dulu. Jadi sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, nanti setelah Anda melakukan observasi ya kan, observasi di UKM, nanti Anda menggali banyak informasi baik itu berkaitan dengan kondisi lingkungan internalnya maupun lingkungan eksternalnya. Nah, kalau ngomongin lingkungan eksternal, ini kita melihat ini ada opportunity, ada threat. Nah, kita identifikasi dulu faktor-faktornya. Jadi dari hasil Anda wawancara, hasil Anda observasi ya, baik itu kepada pemilik, karyawan, maupun mungkin suppliernya, ataukah mungkin kompetitornya, Anda bisa mengidentifikasi faktor-faktor ini. Ini saya contohkan sebagai misal adalah analisis di sentra UKM di Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini kita identifikasi dulu faktor-faktornya. Nah, ini faktor-faktornya bisa Anda list nanti minimal 8 sampai dengan 20 faktor ya. Jadi minimal jangan hanya cuma 5 faktor, tapi identifikasilah sebanyak-banyaknya. Jadi Anda identifikasi dulu faktor-faktornya. Ini yang contohnya adalah external factor evaluation. Jadi diidentifikasi peluangnya seperti apa, kemudian faktor threat-nya apa, kita identifikasi. Setelah itu kita bikin ke dalam sebuah matrik EVE. Nah, di matrik EVE ini kita nanti akan melakukan yang namanya pembobotan, rating, dan skor. Nah, pembobotan di sini nanti jumlahnya 1. Bisa Anda menggunakan dari rentang 0 sampai dengan 1 ataukah 0 sampai dengan 100. Bebas, Anda bisa memilih salah satu di antara itu. Nah, kalau misalnya
menggunakan rentang 0 sampai dengan 1, masing-masing faktor ini nanti Anda kasih nilai. Jadi Anda kasih nilai bobotnya. Di sini karena rentangnya 0 sampai dengan 1, semakin bobot itu tinggi, berarti mengindikasikan faktor ini punya pengaruh yang besar secara eksternal. Jadi ketika kita ngomong secara industrial atau secara lingkungan eksternal, faktor ini punya pengaruh yang besar di lingkup industrinya. Jadi kayak misalnya terkait dengan perkembangan media sosial dan marketplace. Memang kalau saat ini eranya medsos, eranya marketplace. Sehingga di sini dikasih pembobotan yang jauh lebih besar, 0,08. Nah, ini juga kita lakukan. Jadi pemberian bobot sama rating ini adalah sekali lagi sifatnya adalah subjektif, ya. Jadi subjektif. Semakin faktor itu dirasa punya pengaruh yang besar, berarti kita kasih bobot yang jauh lebih besar. Ingat, ratingnya adalah dari 0 bobotnya dari 0 sampai dengan 1. Kemudian kita selain pembobotan, kita juga harus melakukan yang namanya rating atau peringkat. Nah, peringkat ini adalah kita menggunakan dari skala 1 sampai dengan skala 4. Nah, ini juga sama, peringkat ini akan kita berikan ketika kita memberikan nilai yang lebih besar di rating atau peringkat, berarti ini juga artinya faktor ini dia dianggap penting. Kalau yang ini dianggap tadi pengaruhnya besar, tapi kalau yang ini tingkat kepentingannya, ya, sehingga ketika dia dirasa sangat penting, kita kasih nilai yang jauh lebih besar. Nah, untuk rating ini kita bisa menggunakan nilai dari 1 sampai dengan 4. Jadi baik itu untuk opportunity maupun untuk trade, sama-sama kita bisa menggunakan rating dari skala 1 sampai dengan skala 4. Kemudian skor. Kalau skor berarti kan kita hasilnya. Hasil skor ini kita dapatkan dari nilai pembobotan dikalikan dengan nilai rating. Ketemunya sekian. Kemudian nanti akan kita totalkan. Jadi akan kita totalkan nilainya masing-masing untuk faktor opportunity, ini total peluangnya sekian. Kemudian untuk ancaman ini totalnya 1,49. Sehingga total dari nilai peluang sama ancaman ini totalnya adalah 2,82. Ini total EVE. Sampai sini bisa dipahami? Izin bertanya, Bu. Silakan. Silakan, siapa yang bertanya tadi? Oh ya, maaf, Bu. Tadi lah. Jadi untuk 1,49 sama 1,33 ini sudah pakem, nggih, Bu? Bukan pakem. Itu kan hasil perhitungan. Berarti untuk nilai yang 1,33 itu didapatkan dari total seluruh nilai skor yang ada dari faktor peluang, dari opportunity. Kemudian yang 1,49 itu didapatkan dari total skor untuk ancaman, total skor. Ya, total skor untuk ancaman 1,49, untuk total skor untuk peluang itu totalnya adalah 1,33. Sehingga totalnya di sini 2,82. Ini untuk total EVE. Bisa dipahami? Ya, berarti untuk yang nilai skornya ini tidak boleh melebihi 1 nih, Bu, untuk nilainya. Harus di bawah 1 berarti, Bu, ya? Enggak juga. Jadi gini, yang tidak boleh lebih dari 1 itu ketika kita kasih pembobotan. Jadi kalau Anda menggunakan rentang 0 sampai dengan 1, ya, bisa kita menggunakan rentang dari 0 sampai dengan 1 untuk pembobotan, berarti nanti total seluruhnya adalah 1, ataukah kita bisa menggunakan rentang dari 0 sampai dengan 100. Berarti di sini totalnya 100. Jadi Anda tinggal pakai mana? Anda pakai 1 ataukah pakai 100. Tapi kalau saya lebih cenderung ke sesuai dengan teorinya David, saya cenderung pakai yang 1. Jadi menggunakan rentang dari nilai untuk kasih pembobotan dari nilai 0 sampai dengan 1.
Bisa dipahami, Mbak? Iya, Bu. Oke. Adakah lagi pertanyaan? Silakan. Mbak Vira. Ya, izin bertanya, Bu. Pembobotan itu kan tadi dianggap berdasarkan seberapa besar pengaruhnya. Lalu untuk rating itu seberapa besar pentingnya. Nah, kedua hal ini itu saling berkaitan atau tidak ya, Bu, untuk penilaiannya? Saling berkaitan ataukah tidak? Coba saya share biar kalian juga baca ya. Ada yang punya buku mensra? Ada yang punya buku mensra? Mungkin dari kakak tingkat ataukah mungkin ini? Ada, Mbak Risma punya? Nggak punya, Bu. Oh, nggak punya. Ini ada grup kelas, ataukah saya share ke Mbak Nela dulu ya? Tapi versinya bahasa Inggris ini bukunya. Tapi setidaknya nanti silahkan Anda baca, bisa ngikutin, insya Allah bisa ngikutin. Saya share dulu ya. Kalau misalnya nggak paham maknanya, itu kan bisa di copy kemudian di Google Translate. Nggak usah bingung, saya mau yo. Meskipun bukunya bahasa Inggris nanti pasti bisa. Tidak usah khawatir. Nela, kirim Mbak Nela. Iya, Bu, sudah. Nah, itu silakan Anda buka untuk yang materi eksternal 217. Minta tolong di-share ke teman-temannya ya. Ini ada faktor EVE ya. Nah, di sini ya, coba Anda baca yang di halaman 235. Sudah terlihatkah slide saya? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, yang langkah yang harus kita lakukan yang pertama, identifikasikan dulu 20 key. Jadi ini 20 faktor-faktor. Nah, artinya di sana ada 10 faktor dari opportunity, ada 10 faktor untuk trade. Anda list dulu. Faktor-faktor itu bisa kita list hasil dari Anda melakukan observasi. Sekali lagi, hasil dari Anda observasi, hasil Anda dari wawancara, itu Anda list. Kemudian kalau sudah, kita menggunakan menentukan pembobotan. Nah, pembobotan ini kita bisa menggunakan rentang dari nilai 0 sampai dengan 1. 0 itu berarti menunjukkan tidak penting, sampai dengan very important, sangat penting. Nah, ketika kita memberikan pembobotan itu tadi, berarti ketika nilainya mendekati 1, berarti relatif important ya. Relatif important dan dia memberikan faktor yang sukses pada industri. Jadi faktor kayak tadi misalnya adanya media sosial sama marketplace itu adalah merupakan faktor penting dan itu berpengaruh terhadap kesuksesan di dalam industri. Sehingga kita kasih poinnya yang lebih tinggi. Tadi punya saya kan contohnya 0,8. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di tahapan rating. Jadi tadi ada weighted ya, pembobotan, kemudian ada rating. Nah, rating ini kita menggunakan skala 1 sampai dengan 4. Kenapa kok tidak menggunakan skala 1 sampai dengan skala 5? Kalau skala 1 sampai dengan 5 nanti ada posisi yang netral ataukah yang posisi ketiga. Kalau posisi skala 1 sampai dengan 4 ini menunjukkan poin-poin 4 itu berarti respon is superior. Jadi dia dari yang dia sangat kuat, sangat lemah dan sangat lemah. Itu untuk peratingan. Kemudian yang selanjutnya adalah multiple age factor weight. Jadi ini kita menghitung penskoran. Penskoran ini didapatkan dari mana? Dari hasil perhitungan antara weighted, ada pembobotan sama nilai rating. Ya, ini di sum kemudian dijumlahkan. Nah, sama dengan yang tadi yang saya contohkan yang punya saya artikel saya tadi, ini contohnya sama seperti itu. Jadi kita identifikasikan dulu faktor-faktornya, ada opportunity, ada trade, kemudian kita kasih pembobotan. Sekali lagi dengan rentang 0 sampai dengan 1. Kemudian rating kita menggunakan skala 1 sampai dengan 4. Kemudian kita hitung jumlahnya, total skornya. Nah, di sini juga perlu kita tambahkan total skor untuk masing-masing. Ya, jadi ini totalnya berapa, yang ini totalnya berapa.
Kemudian ini total IVE, EVE, ini total dari keseluruhan. Baik itu untuk faktor opportunity maupun untuk faktor trade. Totalnya sekian, 2,58. Nah, yang perlu dipahami adalah di rating. Nanti akan membedakan untuk matrik EVE. Kalau untuk matrik EVE eksternal ya, eksternal faktor, ini kita menggunakan rentang 1 sampai dengan 4. Baik itu opportunity maupun trade, kita bisa menggunakan rentang tersebut. 1 sangat lemah sampai dengan 1 sangat kuat. Nanti yang membedakan kalau IVE kita beda. Untuk yang strength kita menggunakan 3, 4. Kalau untuk weakness kita menggunakan 1, 2. Itu aja yang membedakan nanti. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi kalau untuk kita menggunakan EVE, sekali lagi rating yang kita gunakan dari rentang 1 sampai dengan 4, baik itu untuk opportunity sama trade, tapi untuk yang internal, strength-nya pakai 3, 4, weakness-nya 1, 2. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Silakan. Bentar, saya cari yang IVE dulu biar Anda juga memahami. Adakah pertanyaan? Silakan. Iya Bu, saya. Silakan Mbak. Berarti itu tadi saya lihat di bagian pembobotan nilainya 0,09, di mana itu memiliki pengaruh yang cukup besar. Namun di bagian ratingnya itu kalau nggak salah nilainya sekitar 1 atau 2 gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau faktor itu bisa dianggap penting tapi tidak sepengaruh itu gitu. Bisa. Ya bisa, tidak jadi masalah. Tapi untuk penilaian itu kan sekali lagi kalau kita ngomong pemberian bobot maupun rating itu kan sifatnya subjektif ya. Jadi kita sifatnya subjektif, tapi tetap harus untuk faktor-faktornya kita tetap harus mempertimbangkan dengan kondisi realnya. Ya, meskipun ketika kita menentukan nilai pembobotan dan rating itu, kita sifatnya adalah subjektif. Bentar, saya mau nunjukkan yang 1 sama 2. Nah, ini ya. Ini ya, untuk yang EVE, ini bedanya. Coba Anda lihat yang di nomor 3. Yang di nomor 3 itu, di sini kan menunjukkan strength must receive 3 sama 4 rating. Jadi ketika kita menentukan nilai untuk rating, untuk di kekuatan, kita harus menggunakan rating dengan 3 sama 4. Tapi untuk weakness kita harus menggunakan 1 sama 2. Nah, ini berbeda dengan yang di nomor 3 untuk yang EVE. Itu aja yang membedakan. Untuk perhitungannya semuanya sama. Oke, bisa diikuti? Bisa Bu. Oke. Nah, coba silakan nanti di screenshot ini. Saya ganti slide saya dulu. Silakan Anda screenshot ini dulu. Saya besarkan dulu. Silakan Anda screenshot ini dulu. Kemudian buku yang saya kasihkan tadi, yang saya share tadi, silakan Anda baca untuk masing-masing ini. IVE sama EVE sudah. Kemudian nanti CPM, kemudian baru nanti matrik yang selanjutnya ini. Nah, nanti coba silakan Anda baca terlebih dahulu. Jadi Anda coba baca yang matrik CPM itu seperti apa. Kalau matrik CPM itu nanti kita lihat dari posisi pesaing ya. Kalau sudah 3 ini kita lakukan, selanjutnya kita melakukan tahapan pencocokan.
Jadi kita cocokkan dari hasil analisis lingkungan internal sama lingkungan eksternal. Nah, nanti kita bisa menggunakan entah itu pakai SWOT, ataukah pakai SPACE, ataukah pakai BCG, ataukah pakai IE, ataukah pakai Grand Strategy Matrix. Nah, nanti tugas Anda Anda bisa menggunakan semua tahapan pencocokan ini semuanya sampai dengan BSPM, ataukah Anda boleh juga menggunakan salah satu atau salah dua di antara tahap pencocokan ini. Nanti bebas. Jadi kami kasih kebebasan kepada Anda untuk melakukan tahapan pencocokan. Anda menggunakan apa? Seperti itu. Nanti coba buku yang saya kasihkan itu coba pelajari, ya, coba baca, bukan pelajari, coba baca. Kemudian sesuaikan dengan yang ini. Ada input, ada tahapan pencocokan, yang tahapan yang kedua itu tadi. Yang input berarti nanti kita bahas CPM. Kemudian yang tahapan pencocokan nanti kita bahas yang SWOT, SPACE, BCG, IE, kemudian Grand Strategy. Yes. Anda baca dulu, nanti kalau kita ketemu lagi perkuliahan berikutnya, saya menjelaskannya lebih gampang. Jadi bukan Anda blank, tidak punya apa-apa, kan saya juga susah nanti menjelaskannya. Mendingan Anda baca terlebih dahulu, jadi Anda baca dari sumbernya, kemudian kita tinggal berdiskusi. Ya. Saya minta maaf untuk yang kelas ini agak terbengkalai. Kita jadwalnya selalu tidak cocok terus. Jadi nanti mungkin saya hari ini mungkin saya akhiri lebih awal ya. Jadi mungkin saya habis ini sudah saya akhiri. Makanya saya minta untuk Anda coba membaca yang tadi, buku yang sudah saya kasihkan tadi, disesuaikan dengan yang matrik strategi formulation analysis work framework ini. Ya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya mungkin hari Senin saya insya Allah bisa kita berdiskusi bersama membahas terkait dengan ini. Nah, teman-teman yang sudah mendapatkan UKM kan Anda sebelum terjun ke UKM kan perlu juga konfirmasi kan kepada pemiliknya. Nah, kalau sudah positif UKM-nya sebelum Anda terjun ke lapangan, silakan berkonsultasi dulu baik itu dengan saya ataukah dengan Bu Reni. Ya. Apakah UKM itu diizinkan, apakah UKM itu sudah sesuai dengan prasyarat yang sudah kita tentukan di awal. Ya. Kalau sudah dari kami, jadi nanti bisa konsultasi entah itu sama saya atau Bu Reni. Kalau sudah oke, ya Anda bisa lanjut ambil data. Karena juga waktunya kan nanti terbatas. Ya. Oke, seperti itu. Mungkin adakah pertanyaan? Saya minta maaf, saya akhiri lebih awal. Adakah pertanyaan? Oke, sudah cukupkah teman-teman? Ada yang bertanya, Bu? Ya, silakan. Halo, saya izin bertanya. Bu, untuk kalau UKM-nya itu kayak apa? Bukan jasa ya? Kalau UKM-nya kalau bisa bukan UKM jasa. Jadi UKM yang memang dia punya produk utama. Kenapa, Mbak? Jadi yang kami survei itu UKM kayak warung stick gitu loh, Bu. Itu apa diperbolehkan? Apakah dia memproduksi sendiri? Iya, Bu. Ada produk utama yang dihasilkan? Kan kemarin ada kriteria kan? Yang disampaikan oleh Bu Reni, ada kriteria bahwa dia ada kegiatan aktivitas mulai dari pengelolaan produksi, ya, atau operasional, kemudian pemasaran sampai dengan keuangan, dia ada pengelolaan sendiri. Kemudian dia ada produk utama yang memang dia dihasilkan. Kemudian dia minimal masa berdirinya. Kemarin kayaknya sudah disampaikan belum? Ya, Bu. Nah, itu mengikuti itu. Ya, mengikuti itu. Ya, Bu, jadi UKM ini tuh dia memproduksi sendiri dan juga ada kayak produk utamanya sendiri gitu, Bu. Dan juga untuk keuangannya sendiri juga di manajemen sendiri seperti itu. Dia
rumah makan seperti itu. Iya, Bu. Rumah makan, Bu. Rumah makan. Rumah makan itu termasuk apa ya? Jasa ataukah dia ini? Jasa atau dia coba nanti apa bisa japri ya? Bisa japri ataukah bisa share di grup aja ya? Jadi maksudnya bisa menggambarkan perusahaannya itu perusahaannya UKM-nya bagaimana ya, bisa japri ke saya ataukah mungkin bisa konsultasi lewat grup kelas. Ini ada grup kelas nggak? Ini, Bu. Soalnya nanti ini surveinya setelah kelas ini. Suaranya hilang, Mas. Suaranya hilang. Gini, Bu. Jadi untuk surveinya ini rencananya setelah kelas ini. Jadi kalau bisa kita mau izinnya itu sekarang ini, Bu, di Meet ini. Untuk persyaratannya sudah ada semua. SIUP, terus produksi sendiri, terus berdirinya juga udah lumayan lama. Jadi warungnya itu memang khusus yang dijual di situ itu mulai dari bumbu, terus dagingnya itu benar-benar mentah semua, Bu. Jadi diolah dari awal. Apakah diperbolehkan, Bu? Artinya dia yang penting ada kegiatan operasional yang dilakukan ya. Artinya ada produk utama yang dihasilkan. Dia punya produk utama yang dihasilkan. Bu. Produknya stick itu, Bu. Oke, kalau memang ada produk utama yang dihasilkan, bukan produk itu dia ngambil kayak ibaratnya dia hanya menjual saja, beda loh ya. Jadi dia memang memproduksi, itu bisa. Tapi kalau dia hanya ngambil atau sebagai distributor untuk dijual kembali, itu jangan. Tapi kalau dia memang memproduksi, dia ada kegiatan proses pengolahan, di sana bisa digunakan. Itu aja, itu yang jadi catatan. Jadi bukan semacam reseller, itu bukan. Tapi kalau memang dia memproduksi ada produk utama yang memang dihasilkan, bisa, Mas. Ya, Bu, terima kasih. Oke, adakah lagi? Belum saya akhiri? Adakah? Ataukah sudah cukup? Nanti yang teman-teman yang lainnya kalau misalnya konsul terkait dengan UKM bisa japri ke saya, ataukah bisa japri ke Bu Reni, ataukah mungkin bisa info di grup. Sepertinya cukup, Bu. Oke, nah nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan yang tahap pencocokan, kemudian sampai tahapan decision. Nah, sebelum saya menjelaskan, tentunya harapan saya Anda baca dulu buku yang sudah saya kasihkan itu tadi ya. Nah, nanti kita tinggal berdiskusi. Jadi Anda sudah punya bekalnya, jadi nggak ngeblank kayak gini ya. Oke, mungkin hari ini saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi.